Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas bab trigonometri untuk materi menentukan perbandingan trigonometri pada sudut istimewa di kuadran 1. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau mencari nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa di kuadran 1. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, di sini saya review sedikit terkait hal-hal yang berhubungan dengan segitiga siku-siku. Ya, karena nanti akan kita aplikasikan atau akan kita gunakan untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa di kuadran 1. Oke, yang pertama, misalkan diketahui ada sebuah segitiga siku-siku A, B, C, di mana siku-sikunya berada di sudut A, maka sisi B itu adalah sisi yang berada di depan sudut B. Dan sisi C ini adalah sisi yang berada di depan sudut C. Ya, maka sisi A adalah sisi yang berada di depan sudut A. Dan sisi yang berada di depan sudut siku-siku pada keadaan ini adalah sisi A, maka dia dinamakan dengan sisi miring. Ingat-ingat ya, berarti kalau sudut B, maka sisi depannya dinamakan dengan sisi B. Nah, oke, sekarang apa sih sifat-sifat pada segitiga siku-siku? Nah, yang pertama adalah sifat umum pada sebuah segitiga. Nah, kita ketahui bahwa sudut A besarnya pasti jelas 90 derajat. Kenapa? Karena di sini tegak lurus. Yang kedua adalah jumlah semua sudut dalam segitiga, jika kita tambahkan hasilnya pasti selalu 180. Berarti sudut A tambah sudut B tambah sudut C, nilainya pasti 180. Nah, yang kedua, pada segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pitagoras, ya. Berlaku teorema Pitagoras. Yang di sini berarti jika kita akan mencari salah satu sisi dari segitiga siku-siku, jika diketahui dua sisi yang lain. Nah, misalkan kita ingin mencari panjang sisi A, maka A sama dengan akar B kuadrat ditambah C kuadrat. Dan yang kedua, jika kita akan mencari panjang sisi B, maka B sama dengan akar A kuadrat dikurangi dengan C kuadrat. Dan yang ketiga, jika kita akan mencari panjang sisi C, maka C sama dengan akar A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Oke ya, intinya kalau mencari sisi miring, berarti dua sisi yang lain itu dikuadratkan. Tapi kalau mencari selain sisi miring, maka sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi yang diketahui. Oke ya, diingat-ingat teorema Pitagoras sama sifat umum pada segitiga siku-siku. Oke, yang kedua, saya akan mengingatkan kembali terkait dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, sebelumnya kita sudah pernah membahas apa itu sin, cos, tan, sekan, kosekan, dan kotan. Nah, di sini saya akan mengulas atau membahas kembali. Oke ya, misalkan di sini sudut acuannya yang Ustadz tentukan adalah sudut B. Ya, sudut acuannya adalah sudut B. Nah, karena sudut acuannya sudut B, maka sisi B ini adalah sisi depan. Dan sisi C ini adalah sisi samping. Sedangkan sisi A adalah sisi miring. Ya, ingat sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Kemudian sisi depan adalah sisi yang berada di hadapannya atau depannya. Dan sisi miring adalah sisi yang berada di sampingnya. Oke, sin B, nah, kita ingat sin adalah perbandingan antara depan dan miring. Nah, sin perbandingan antara depan dan miring. Berarti depannya B, miringnya A, atau kita singkat demi. Oke, cos adalah perbandingan antara sisi samping sama sisi miring. Berarti di sini C per A, atau disingkat sami. Dan tan adalah perbandingan antara depan samping. Depan samping, berarti B per C, atau kita singkat dengan desa. Kemudian sekan adalah perbandingan antara sisi miring dan samping.
sisi miring sama sisi samping. Berarti A per C atau kita singkat dengan misa. Dan kosekan itu adalah perbandingan antara sisi miring dengan sisi depan atau kita singkat dengan mide. Berarti nilainya A per B. Dan kotan itu adalah perbandingan antara samping dan depan. Samping, depan. Berarti C per B atau kita singkat dengan sade. Oke ya. Sin demi, kos sami, tan desa, sekan misa, kosekan mide, kotan sade. Atau sin kebalikan dari kosekan. Oke. Kos kebalikan dari sekan. Dan tan adalah kebalikan dari kotan. Oke ya, ingat-ingat. Oke, nah, berikutnya kita akan mencari nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa di kuadran 1. Ya. Yang dinamakan sudut istimewa adalah suatu sudut di mana nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan secara langsung tanpa menggunakan daftar trigonometri atau kalkulator. Nah, sudut-sudut istimewa yang dimaksud untuk kuadran 1 adalah sudut-sudut yang besarnya adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, nilai perbandingan trigonometri ini nanti akan kita cari menggunakan konsep yang ada pada sebuah segitiga. Dan kita selesaikan menggunakan segitiga siku-siku. Oke ya, oke. Kita langsung masuk yang pertama. Nah, yang pertama kita akan mencari perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat. Oke, apabila kita akan membuat segitiga siku-siku sama kaki, ya, segitiga siku-siku sama kaki, berarti misalkan seperti ini, ya kan? Siku-sikunya mana? Ah, ini. Nah, sama kakinya ditunjukkan oleh ini, kakinya sama. Oke, di sini panjangnya saya misalkan satu satuan panjang. Berarti kalau ini satu, ini juga satu. Nah, maka sudut-sudut dalam segitiga itu adalah 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Oke, kalau ini sama, berarti sudutnya ini sama, ini juga sama. Nah, karena tadi kan kita punya pedoman bahwa jumlah semua sudut dalam segitiga adalah 180. Nah, di sini sudah ada 90. Berarti sisa 90. 90 bagi 2 berarti 45, 45. Oke. Bisa dipahami ya. Oke, kemudian di sini panjang sisi yang sama, saya misalkan panjangnya adalah satu satuan panjang. Kalau ini satu, ini satu. Nah, ini bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Oke. Karena R di sini adalah sisi depannya sudut siku-siku, berarti R adalah sisi miring. Nah, masih ingat kan ya? Kalau cari sisi miring berarti R sama dengan akar, sisi yang lain dikuadratkan dan dijumlah. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti R sama dengan akar 2. Oke. Bisa dipahami sampai sini ya. Oke. Nah, misalkan di sini yang Ustadz gunakan acuannya adalah sudut 45 derajat yang di sini. Nah, karena Ustadz pakai acuan di sini, maka sisi depannya adalah sisi ini. Nah, kemudian ini adalah sebagai sisi samping. Dan ini adalah sebagai sisi miring. Pasti kalau ini ya, karena ini adalah sisi depan sudut siku-siku. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal mencari nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat. Oke, sin depan per miring. Depannya 1, miringnya akar 2. Berarti sin 45 didapatkan 1 per akar 2. Atau kalau kita rasionalkan adalah 1 per 2 akar 2. Kemudian kos. Nah, kos samping per miring. Sampingnya 1, miringnya akar 2. Berarti sama nilai kos 45-nya. Didapatkan juga 1 per 2 akar 2. Kemudian tan depan per samping. Depan per samping. Beritanya adalah 1 per 1. Nah, sama dengan 1. Berita 45 sama dengan 1. Kemudian sekan 45 derajat. Sekan miring per samping. Miring per samping. Berarti akar 2 per 1 sama dengan akar 2. Kemudian kosekan 45 derajat. Kosekan miring per depan. Miring per depan. Berarti akar 2 per 1
sama dengan akar 2 juga. Kemudian kot 45 adalah samping per depan, yaitu 1/1 sama dengan 1. Berarti nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat adalah ini yang bertanda ya, sin 45 setengah akar 2, cos 45 setengah akar 2, tan 45 1, sekan 45 akar 2, kosekan 45 akar 2, kotan 45 1 ya. Yang wajib dihafal 1 2 3 ya. 4 5 6 nanti bisa kita cari menggunakan apa ya? Kesamaannya ya. Kesamaan. Artinya kalau kita mencari sekan berarti 1 per cos. Nah, cosnya berapa? Oke, bisa dipahami ya untuk sudut 45 derajat. Oke, berikutnya kita bahas yang kedua, yaitu untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat. Oke, kalau tadi di sudut 40 derajat kita pakai bantuan segitiga siku-siku sama kaki. Nah, untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat, di sini kita menggunakan bantuan segitiga sama sisi. Ya, kita buat segitiga sama sisi yang panjangnya nanti kita misalkan adalah 2 satuan panjang. Nah, oke. Nah, misalkan di sini ada sebuah segitiga sama sisi ya. Kalau ini sama sisi, berarti ya sudutnya semua sama. Karena jumlah semua sudutnya 180, ya berarti tinggal 180 bagi 3 ketemu 60. Nah, oke. Kalau sudah, di sini kita akan membuat segitiga siku-siku dari segitiga sama kaki ini dengan cara menarik sebuah garis dari puncaknya ini sehingga bisa tegak lurus dengan sisi alasnya. Nah, kita tarik tegak lurus. Nah, karena ini tadi awalnya 60 dan kita bagi 2, maka sudutnya juga berubah menjadi separuhnya yaitu 30-30. Nah, oke kan? Sudah dapatkan? Nah, tadi sisinya kita misalkan panjangnya adalah 2, berarti ini 2, dan ini juga 2. Nah, berarti ini 2 karena ini kita pisah, berarti ini menjadi 1, ini juga 1 juga. Nah, oke. Kita sudah dapatkan segitiga ini supaya mudah Ustadz pecah ya. Satu segitiga ini, Ustadz belah biar lebih jelas lagi. Nah, ini kita misalkan X ya, berarti sisi yang belum tentu kita misalkan X. Kemudian kita belah, maka didapatkan segitiga seperti ini. Nah, oke. Berarti di sini kita mencari panjang X-nya dulu, baru nanti kita bisa mencari perbandingan trigonometri untuk sudut 30 sama 60. Oke. Karena X di sini adalah bukan sisi miring, berarti untuk mencari X adalah akar sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi yang diketahui. Nah, berarti akar 2 kuadrat kurangi 1 kuadrat, berarti akar 4 kurangi 1, berarti sama dengan akar 3. Karena akar 3 tidak bisa kita tentukan nilai secara bulat, maka tetap kita tulis akar 3. Oke, bisa dipahami ya. Nah, oke, barulah kita bisa mencari nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 sama 60. Oke, yang pertama Ustadz akan mencari untuk sudut 30. Nah, karena Ustadz mencari 30 berarti acuannya sudut 30. Oke, kita identifikasi mana depan, samping, sama miring. Kalau sudut pusatnya di sini, maka 1 ini menjadi sisi depan. Ya, miring pasti menjadi sisi, 2 pasti menjadi sisi miring. Kenapa? Karena posisinya berada di depan sudut siku-siku. Dan akar 3 menjadi sisi samping, ya karena letaknya di samping sudutnya. Oke. Sekarang kita cari. Nah, sin depan per miring. Depannya 1, miringnya depannya 1, miringnya 2. Berarti sin 30 nilainya 1/2. Cos samping per miring. Sampingnya akar 3, miringnya 2. Berarti cosnya akar 3/2 atau bisa kita tulis 1/2 akar 3. Tan depan per samping, depannya 1, sampingnya akar 3, berarti 1 per akar 3. Nah, kalau kita rasionalkan, jadi 1/3 akar 3. Dan sekan, itu adalah miring per samping. Nah, sekan kebalikannya cos. Miring per samping. Miringnya 2, sampingnya akar 3, berarti 2 per akar 3. Atau bisa kita rasionalkan menjadi 2/3 akar 3. Kemudian kosekan itu adalah miring per depan. Miring per depan. Berarti 2/1 sama dengan 2. Kemudian kot tan itu adalah samping per depan.
berarti akar 3/1. Berarti nilainya akar 3. Berarti nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat adalah ini yang Ustadz bertanda ya. Yang wajib dihafal sin kosta ya, sekan kosekan kotan bisa kita gunakan identitas ya namanya, kita gunakan perbandingan ya, sekan kebalikannya kos, kosekan kebalikannya sin, kot kebalikannya kotan. Oke, kemudian yang kedua kita cari untuk sudut 60 derajat. Karena acuannya 60 derajat, maka kita harus bisa menentukan mana depan, samping, dan mana miring. Nah, karena sudutnya di sini, maka akar 3 menjadi sisi depan. 1 menjadi sisi samping. Dan 2 tetap menjadi sisi miring, karena 2 posisinya berada di depan sudut siku-siku. Nah, sehingga perbandingan trigonometri untuk sudut 60 derajat adalah kurang lebih ini. Ya, sin depan miring. Depannya akar 3, miringnya 2. Berarti sin 60 akar 3/2, atau bisa kita tulis 1/2 akar 3. Cos samping miring, sampingnya 1, miringnya 2. Berarti cos 60 adalah 1/2. Tan 60 depan per samping. Depan samping. Depannya akar 3, sampingnya 1. Berarti tan 60 adalah akar 3/1 sama dengan akar 3. Kemudian sekan 60 sama dengan miring per samping. Miring per samping. 2/1 sama dengan 2. Kemudian sekan 60 miring per depan. Miring per depan. Berarti 2 per akar 3. Nah, kita rasionalkan menjadi 2/3 akar 3. Dan yang terakhir adalah kot 60. Adalah kot, ingat kot samping per depan. Samping per depan. Berarti 1 per akar 3 sama dengan 1/3 akar 3. Oke ya. Berarti ini adalah perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat sama 60 derajat ya. Yang wajib dihafal adalah nilai sin kostan ya, sin kostan. Sekan, kosekan, kotan nanti bisa kita cari pakai perbandingan ya. Kalau sekan 1 per kos, kosekan 1 per sin, dan kot 1 per tan. Oke, berikutnya kita lanjutkan untuk sudut 0 derajat dan 90 derajat. Oke, 0 derajat dan 90 derajat. Oke, dalam sistem kuadran ya, sudut 0 derajat itu berada pada sumbu X positif. Nah, berarti 0 derajat itu berada di sini. Nah, ketika 0 derajatnya di sini, Nak, berarti kita bisa membayangkan bahwa sisi samping itu berhimpit dengan sisi miring. Ya, sisi samping berhimpit dengan sisi miring. Berarti kalau Ustadz misalkan panjangnya ini 1, ya berarti samping sama miringnya itu 1. Oke, depannya berapa? Ya depannya berarti 0, ya karena kan samping sama miringnya berhimpit. Nah, kalau kita cari perbandingannya, berarti kurang lebih seperti ini. Sin 0, depan per miring. Nah, depannya kan 0, miringnya 1, 0/1 berarti 0. Cos 0, oke, samping per miring. Nah, karena samping sama dengan miring, berarti ya 1/1 sama dengan 1. Tan 0, tan depan per samping. Depannya 0, sampingnya 1, 0 bagi 1, hasilnya 0. Sekan 0, nah, sekan itu adalah miring per samping. Miringnya 1, sampingnya 1, berarti 1/1 sama dengan 1. Kemudian kosekan itu adalah miring per depan. Miringnya 1, depannya 0. Nah, 1 bagi 0, berapa nilainya? Ada enggak angka 0 dikalikan dengan sebuah bilangan hasilnya 1? Oke ya, itu mustahil ya. Berarti 1/0 itu nilainya adalah tak terdefinisi ya, bukan tak hingga, tak terdefinisi. Artinya tidak ada nilai yang memenuhi. Kemudian kot 0, nah, kot itu adalah perbandingan samping per depan. Samping per depan, sama. Nilainya 1/0. Ya, 1 bagi 0, berarti nilainya juga tak terdefinisi. Loh, kenapa tak terdefinisi? Ya, karena tidak ada bilangan. Jika dikalikan 0, hasilnya adalah 1. Oke ya. Berarti perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat adalah ini. Yang Ustadz beri tanda ini ya. Oke, siap. Bismillah, semoga bisa dipahami. Satu lagi,
yaitu untuk sudut 90 derajat. Oke, sudut 90 derajat jika pada sistem kuadrat itu berada pada sumbu Y. Nah, ini sumbu Y di sini nak ya. Nah, karena posisinya di sini berarti sama seperti tadi. Bisa kita bayangkan bahwa sisi depan dengan sisi miring itu adalah sisi yang sama atau berhimpit. Nah, kalau ini saya misalkan 1, maka panjangnya si samping adalah 0. Oke, berarti kebalikan yang tadi. Kalau yang sebelumnya 0 derajat kan samping sama dengan miring. Kalau 90, miring sama dengan depan. Nah, berarti nilai sin 90 adalah depan per miring. Karena miring sama depannya sama, berarti sin 90 nilainya 1. Kemudian cos 90 samping per miring. Nah, sampingnya 0, miringnya 1, berarti 0 bagi 1, 0. Kemudian tan 0 adalah depan per samping. Depannya 1, sampingnya 0. Nah, beri 1 per 0, nilainya seperti tadi, tak terdefinisi. Kemudian sekan 90, miring per samping. Miringnya 1, sampingnya 0. Berarti nilainya juga tak terdefinisi karena dapatkan perbandingan 1 per 0. Kemudian sekan 90, miring per depan. Miring per depan karena nilainya sama, berarti 1 bagi 1 sama dengan 1. Dan yang terakhir adalah kot 90. Nah, kot adalah samping per depan. Sampingnya 0, depannya 1, berarti 0 per 1 sama dengan 0. Oke, berarti ini adalah perbandingan trigonometri yang kita dapatkan untuk sudut 90 derajat. Oke ya, sekali lagi, yang wajib dihafal adalah sin, cos, dan tan. Ya, sekan, kosekan, sama kotan bisa kita gunakan, bisa kita cari dengan menggunakan konsep perbandingan. Ya, oke, bismillah ya. Semoga tadi bisa didapatkan dan bisa disimpulkan biar untuk mempermudah kalian untuk belajarnya. Oke. Nah, sekarang kita buatkan tabel secara keseluruhan ya, secara kesimpulan umum ya. Berikut adalah tabel perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa di kuadran 1 ya. Yang pertama tadi sudut istimewanya kan ada 0, 30, 45, 60 sama 90. Nah, harapannya Ustadz nanti kalian bisa hafal untuk poin sin, cos, tan. Oke, tadi kita dapatkan untuk sudut 0, sinnya 0, cosnya 1, tannya 0, sekannya 1, kosekan sama kotanya tak terdefinisi. Kemudian untuk sudut 30, sinnya setengah, cosnya setengah akar 3, tannya sepertiga akar 3, sekannya 2 per 3 akar 3, kosekannya 2, dan kotanya adalah akar 3. Dan berikutnya untuk sudut 45 derajat, sin sama cosnya sama, yaitu sama-sama setengah akar 2. Tannya 1. Nah, kemudian sekan sama kosekan nilainya sama, sama-sama akar 2. Dan kotanya nilainya adalah 1. Kemudian untuk sudut 90, sinnya setengah akar 3, cosnya setengah, tannya adalah akar 3, sekannya 2, kosekannya 2 per 3 akar 3, dan kotanya adalah sepertiga akar 3. Dan yang terakhir, untuk sudut 90 derajat, kita dapatkan sin nilainya 0, cos nilainya 0, tan nilainya tak terdefinisi, sekan nilainya tak terdefinisi, kosekan nilainya 1, dan kotannya nilainya adalah 0. Oke ya. Yang warna kuning berarti ini harapannya Ustadz harus dihafal ya, yang warna kuning. Ya, kemudian yang warna hijau, ya yang warna hijau harapannya Ustadz ini nanti bisa kalian cari ya dengan perbandingan identitasnya ya. Sin itu kebalikannya kosekan ya. Sekan itu kebalikannya cos. Oke. Oke, mungkin ini yang Ustadz sajikan dalam sebuah video pembelajaran hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu baru dan semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa dipahami. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.